Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan para santri baru yang insyaallah berkesempatan untuk menonton dan menyaksikan pada acara MPLS ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun secara online. Para santri baru yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai bagaimana dan keutamaan dalam menghafal Al-Qur'an, yang insyaallah para santri baru ketika kita masuk tahun ajaran baru, kita akan menjalankan suatu program yang mulia, yaitu salah satu program unggulan SMP Al-Hidayah, yaitu menghafal Al-Qur'an. Orang tua para santri mengharapkan itu semua agar putra-putranya di SMP Al-Hidayah dibekali dengan keilmuan, yaitu dengan menghafal Al-Qur'an. Sebelum kita menghafal Al-Quran, pantasnya lah kita mengetahui tentang keutamaan-keutamaan, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tidak sia-sia. Kita mengetahui apa keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, sehingga semangat kita ketika membaca Al-Quran itu merupakan semangat kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan menghafal Al-Quran yang pertama adalah seorang penghafal Quran dan adalah sahibul Quran, yang senantiasa menemani Al-Quran. Di mana-mana dia selalu teringat dengan Al-Quran. Al-Qurannya senantiasa di tangannya. Syekh Muhammad Nashiruddin Albani menyatakan, ketahuilah makna daripada sahibul Quran adalah orang yang menghafalkan di hati. Berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami sebuah kaum adalah yang paling aqra terhadap kitabullah. Maksudnya yaitu yang paling hafal. Maka derajat surga yang didapatkan seseorang itu tergantung pada banyak hafalan Al-Qur'an di dunia, bukan pada banyak bacaannya sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Maka disinilah kita ketahui keutamaan yang besar bagi para penghafal Al-Qur'an. Namun dengan syarat ia menghafalkan Al-Quran untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang pertama, yaitu penghafal Al-Quran adalah sahibul Quran, yang senantiasa menghafal, berusaha walaupun letih kita, lelah kita, mudah-mudahan menjadi lillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keutamaan yang kedua adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi sahibul Quran. Jadi Al-Quran itu akan menjadi syafaat ketika kita kelak di akhirat, yaitu menjadi syafaat bagi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. Disinilah kita, motivasi kita, menjadi acuan kita bahwasanya kelak nanti bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita itu menjadi syafaat, di mana tidak ada syafaat ketika nanti di akhirat. Mudah-mudahan Al-Quran ini kelak nanti ketika kita di akhirat menjadikan syafaat bagi sahibul Quran. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah derajat di surga tergantung pada hafalan Quran. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajat kedudukannya yang didapatkan kelak nanti di surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilak inda akhiri ayatin taqra'uha. Yang artinya akan dikatakan kepada kelak kepada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tertil sebagaimana engkau membaca dengan tertil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada
ayat akhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud. Para santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin hafalan kita banyak, semakin seringnya kita membaca Al-Qur'an, itu akan menjadikan standar kedudukan kita kelak nanti di akhirat. Lalu yang keempat adalah termasuk sebaik-baiknya manusia. Ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, karena kita di sini insyaallah akan memperdalam Al-Qur'an, akan menghafal Al-Qur'an, akan memahami Al-Qur'an. Insyaallah kita pun tidak lupa untuk senantiasa mengamalkannya di dalam keseharian kita ketika kelak kita berada di pesantren, ataupun selama sekarang sebelum masuk ke SMP Al-Hidayah, mungkin di rumah masing-masing kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an, berusaha untuk memahami Al-Qur'an, berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin Al-Qur'an yang telah kita hafal. Para santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang kelima adalah Allah mengangkat derajat sahibul Qur'an di dunia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sahibul Quran di dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Yang artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan menghinakan yang lain dengannya. Dengan Al-Qur'an mudah-mudahan kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan sebagian yang lainnya yang dia enggan atau bahkan menolak hukum-hukum yang ada yang di dalam Al-Qur'an, dan enggan untuk membaca Al-Qur'an, enggan menolak mengambil hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengamalkannya, membaca, mengamalkannya dan memahaminya dengan baik, insyaallah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Para santri mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya, ya, ini adalah sebagian daripada keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Adapun masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang mungkin tidak cukup untuk dijelaskan pada saat ini. Yang selanjutnya adalah syarat menjadi penghafal Al-Qur'an dengan mudah. Ada syarat yang harus kita tempuh supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah syarat ketika kita menghafal Quran dengan mudah. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu amalan yang kita lakukan tanpa dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang kita laksanakan adalah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita coba perbaiki niat kita. Ketika kita membaca Al-Qur'an, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghadirkan motivasi. Kita senantiasa memotivasi diri kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Kita memotivasi karena orang tua kita yang telah membiayai kita, ya, untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Kita berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua, karena ridallahu fi ridha walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berada di keridhaan kedua orang tua. Nah, oleh karena itu kita senantiasa berusaha untuk menyenangkan kedua orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Yang ketiga adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah. Semoga Allah memudahkan kita dalam menghafal Al-Qur'an sehingga ketakwaan itu sudah tertanam di dalam diri kita. Insyaallah kita pun akan dipermudah untuk membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Ditingkatkan yaitu dengan mengikuti, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kemaksiatan yang bisa menghancurkan hafalan kita itu kita jauhi, jangan sampai diri kita penuhi dengan dosa. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah memperbanyak doa. Ya, setelah kita berusaha tawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yang selanjutnya adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa agar kita dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'an. Sebagaimana contoh, Allahumma ij'alna ahlal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Qur'an, yaitu menjadi ahlul Qur'an. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mohon permudahlah, jangan dipersulit ketika kita sedang menghafal Al-Qur'an. Ini salah satu doa yang bisa kita amalkan, dan doa-doa yang lainnya yang sudah kita hafal.
Kita berdoa, kita minta kepada Allah semoga Al-Quran ini ditanamkan di dalam hati-hati kita, sehingga apa yang dihafalkan kita mudah untuk mengamalkannya di dalam keseharian. Yang kelima adalah mencari guru. Ya alhamdulillah berada di SMP Al-Hidayah ini, ya kita sudah difasilitasi dengan fasilitas yang ada di sini. Terutama mungkin guru tahfidz, kita sudah sediakan guru tahfidz. Cuman apakah ada di dalam diri kita keinginan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Karena fasilitasnya sudah ada, kita tidak harus mencari ke ujung negara, kita tidak harus mencari di tempat yang lain, tapi kita sudah disediakan, yaitu dengan guru yang disediakan di sini. Terakhir adalah meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu, ya bukan kita menunggu kapan waktu lengang kita, ya, tapi kita meluangkan waktu yang kita miliki, sisipkan. Ya alhamdulillah untuk waktu di sini kita sudah tentukan, ya, waktu sudah ditentukan. Ya tinggal kita, keinginan kita, apakah kita ada keinginan untuk menggunakan, memanfaatkan waktu-waktu yang sudah disediakan di sini. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana cara memperkenalkan diri dengan Al-Quran. Ya ini adalah materi yang terakhir. Yang pertama adalah cari mushaf. Ya sebelum kita mulai menghafal, kita coba mencari mushaf yang sesuai dengan kita. Yang diharapkan kita adalah mushaf yang besar, ya sehingga mudah terlihat, ya. Mudah terlihat, dan ketika kita menghafalnya kita tidak salah dalam menghafalnya, baik dari segi hukumnya ataupun bacaan-bacaan yang lainnya. Ya kita cari mushaf yang sesuai dengan kita. Lalu yang selanjutnya adalah buatlah program. Ya, program yang kita harapkan itu bagaimana? Ya alhamdulillah kalau di sini di SMP Al-Hidayah, santri SMP Al-Hidayah insya Allah kita akan programkan. Yang penting adalah santrinya memiliki keinginan. Ya kita programkan. Ya setiap hari kita minimal menyetorkan 5 baris, ya sehingga kita sampai nanti di ujung minimal mereka mencapai 6 juz. Harapan target SMP Al-Hidayah. Ya adapun ingin lebih dari itu, itulah yang kita harapkan. Ya yaitu program yang sudah kita programkan. Subuh kita gunakan program untuk menghafal hafalan baru. Ya asar, ya apabila ada yang belum melaksanakan hafalan baru, nanti asar silahkan dipersilahkan untuk menghafalkan setoran hafalan baru, lalu dilanjut dengan murojaah antara asar dan maghrib. Kita manfaatkan asar dan maghrib, kita programkan di situ untuk murojaah. Dan adapun program-program yang lain, nanti mungkin kita akan lebih kenal lagi ketika putra atau para santri datang kemari untuk kita laksanakan dengan programnya. Dan mungkin yang paling terakhir, ya untuk himbauan selama masa daring ini, ya kita insya Allah kita akan sempatkan waktu. Walaupun Ananda, Bapak dan Ibu sekalian ada di rumah, kita programkan untuk senantiasa menghafal hafalan baru. Dan kita akan menggunakan baik media-media yang sudah ada, baik WA dan yang lainnya. Ya dengan video call nanti kita akan sampaikan untuk pembina, untuk guru tahfidznya, agar ketika walaupun kita daring atau online, secara online, kita masih tetap bisa bertatap muka dan tetap kita menghimbau untuk senantiasa menghafal hafalan baru. Dan adapun untuk murojaah silahkan dikembalikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ketika ada di rumah. Wallahu alam, mudah-mudahan itu semua bisa bermanfaat khusus bagi saya pribadi dan kepada santri SMP Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita lekas untuk dipertemukan kembali di SMP Al-Hidayah. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.